Hamparan pasir putih yang luas menemani pohon-pohon yang menjulang tinggi, rindang dan rimbun. Ini menjadi daya tarik wisatawan untuk singgah ke tempat ini, seolah menjadi solusi dari jenuh pikiran, efek kesibukan aktivitas rutin di rumah dan tempat kerja. Cozy banget kawan. Di sisi yang lain, panorama menyerupai nuansa laut menambah keistimewaan spot wisata ini. Gugusan pepohonan di kejauhan seolah menyambut datangnya para pelancong dengan melantunkan lagu Nyur melambai. Ke pasar Parung membeli sukun, mampir sebentar di Ramayana. Wilujeng sumping sampurasun, mangga ngahaja kasadayana. Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di saluran Master Multipena. Hari ini Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Saya sudah berada di sebuah taman wisata di Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat. Namanya Wanagria. Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melihat situasi dan kondisi terkini dari tempat wisata Wanagria Parung. Let's go! Selain menikmati pemandangan dengan nuansa laut atau beristirahat di pinggir pantai di atas pasir putih yang rimbun dan teduh, wisatawan juga bisa menikmati pemandangan Taman Wisata Wanagria dengan berkeliling naik mobil odong-odong. Tarifnya Rp5.000 per orang. Ada wahana lain yaitu perahu motor, tarifnya Rp10.000 per orang. Pengunjung dibawa berkeliling menikmati sensasi angin laut yang meniup sepoi-sepoi. Amazing kawan. Sebelum lanjut, saran saya nih, sekarang waktu yang tepat untuk subscribe, like, dan komen video ini. Alasannya pertama supaya video ini nggak keburu ketumpuk, kedua supaya kawan-kawan dapat informasi tempat-tempat wisata berikutnya dari saya. Wahana ketiga yang berbayar yaitu kendaraan segala medan atau ATV, kepanjangannya All Terrain Vehicle. Tarif sewanya Rp25.000 selama 15 menit. Wahana keempat yaitu perahu goes yang berbentuk kepala angsa atau kepala ikan paus. Ada 6 unit yang terparkir di sisi pantai. Ada juga yang bentuknya seekor katak berwarna pink. Wahana kelima yang berbayar yaitu skuter yang cocok dipakai untuk anak-anak kita. Taman Wisata Wanagria terletak di Jalan Pahlawan, Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah suasana dan kondisi Jalan Pahlawan saat saya melintas hari Sabtu pagi tanggal 19 Oktober 2024. Arus lalu lintas cenderung ramai di kedua arah. Kondisi jalan sudah dibeton relatif mulus, bisa dilewati 2 mobil berpapasan cukup aman kawan. Jangan khawatir kehabisan bensin. Sepanjang Jalan Pahlawan ini ada 2 SPBU Pertamina. Satu posisinya di kiri dan satu ada di kanan jalan. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya udah sampai nih kawan di Taman Wisata Wanagria Parung di sebelah kiri jalan. Setelah menempuh perjalanan sejauh kurang lebih sekitar 45 km dari perempatan Cilengsi. Di sebelah kiri saya ini adalah area khusus untuk parkir bus. Jalan masuk menuju loket pembayaran bisa dibilang sih enak kawan, rata, mulus, dan lurus. Mantap. Siang Pak, berapa Pak? Jadi 17.500. Motor berapa? Motor pakai 10.000 Pak. 17.500. Per orang 7.500. Saya dapat 3 karcis. 1 karcis masuk pengunjung 7.500. 2 karcis masuk kendaraan roda 2 Rp5.000. 3 tiket jasa perapihan kendaraan Rp5.000. Total saya bayar Rp17.500. Area parkirnya lumayan luas. Sebelah kiri untuk parkir sepeda motor, sebelah kanannya untuk mobil.
tarif parkir motor 10.000, tarif parkir mobil 15.000. Di Taman Wisata Wanagria Parung juga ada fasilitas yang bisa dinikmati para pelancong dengan gratis, antara lain 1. Rumah Korea, 2. Rumah Italia, 3. Taman Burung, 4. Taman Kelinci, 5. Taman Kurcaci. Inilah gerbang masuk ke dalam Rumah Korea. Ia merupakan sebuah komplek bernuansa taman. Di dalamnya berisi rumah-rumah model seperti di negara Korea. Tentunya rumah-rumah itu merupakan replika bagian depannya, bukan rumah sungguhan. Para wisatawan bisa bersuah foto atau berselfie ria di taman ini. Arsitektur rumahnya sangat indah. Lanskap depannya sangat estetis, dijamin instagramable pastinya. Ada lukisan panorama alam yang sangat cantik. Ukurannya sangat besar ada di sini. Di depannya tersaji jembatan bernuansa tradisional, dipercantik oleh kolam ikan di bawahnya. Wisatawan pasti kesengsem melihatnya. Oke punya kawan. Spot Rumah Korea bisa jadi merupakan fasilitas unggulan yang disajikan untuk kepuasan pengunjung. Taman yang estetis, kombinasi pepohonan yang harmonis tentu membuat hati yang memandangnya jadi jembar dan tenang. Lepas dari kejenuhan rutinitas di rumah atau di tempat pekerjaan. Masya Allah. Kawan-kawan, saat ini saya masih berada di tempat wisata Wanagria Parung. Tempatnya saya ada di komplek, disebutnya ini sebagai Rumah Itali ya. Jadi di sebelah kanan saya itu ada berapa unit tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kira-kira ada 10 unit rumah gaya Itali. Tapi ini cuma untuk spot foto aja ya. Jadi nggak ada pemandangan apa-apa. Di sebelah kiri saya juga masih ada ini rumah-rumah Itali. Jadi kalau kawan-kawan berkunjung ke Wanagria, ini spot yang cukup menarik sebagai spot foto yang cukup instagramable lah. Kira-kira cukup menarik lah ya, rumah Itali di Wanagria. Inilah deretan rumah-rumah Italia yang ada di dalam komplek. Cukup banyak jumlah unitnya, diberi pagar setengah badan warna hitam. Warna rumahnya pun tampak menyolok kontras untuk memberi kesan keindahan. Saya beralih ke sisi yang lain. Deretan rumah-rumah Italia yang cenderung mirip seperti deretan ruko usaha, lengkap dengan nama toko dan jam buka operasional. Sekali lagi kawan-kawan, ini hanyalah bentuk replika, nggak ada dalamannya. Pihak pengelola taman wisata menyediakannya untuk bersuah foto atau foto selfie. Kompleknya begitu asri dengan penataan taman yang sangat artistik, enak dipandang mata. Inilah bagian tengah komplek rumah Italia, bersih, teduh, dan nyaman. Fasilitas berikutnya yaitu Taman Burung atau Bird Park. Pengunjung bisa masuk bebas kawan, gratis, nggak dipungut bayaran. Kita bisa menjumpainya setelah komplek Rumah Korea ke arah barat. Di dalam sangkar yang lumayan besar, saya melihat burung-burung merpati atau burung dara di dalamnya. Pengunjung bisa melihat kandang burung dalam kelompok-kelompok terpisah dan gerak-gerik burung yang sedang makan, bertengger atau terbang ke sana kemari. Lumayan banyak jumlah burungnya. Taman keempat yaitu Taman Kelinci. Lokasinya ada di bagian depan, gak jauh dari gerbang masuk. Seperti layaknya taman, di sini ada jalan untuk pengunjung, yang lainnya area padang rumput. Gak ada pohon-pohon yang rindang di taman ini. Suasananya cenderung agak panas, terutama saat tengah hari. Ada bangunan bentuknya sih gak beraturan, sepertinya kandang hewan, tapi saya nggak nemuin satu ekor pun kelinci di Taman Kelinci ini. Yang saya lihat justru gerombolan burung merpati di beberapa tempat, di beberapa kandang. Cukup banyak kandang-kandang burung merpati di sini. Jujur,
ini fasilitas yang mesti banyak perbaikan agar menarik wisatawan. Fasilitas yang kelima, Taman Kurcaci. Taman ini berada satu komplek, satu kawasan dengan rumah Italia. Jadi kalau kita mengunjungi Taman Kurcaci, otomatis kita juga bisa menikmati keindahan rumah-rumah bergaya Italia. Dalam dongeng Putri Salju dan Kurcaci, ada 7 kurcaci yang menolong sang putri saat tersesat di hutan. Mereka hidup rukun dan bergotong royong. Tak jauh dari Taman Kurcaci ini ada beberapa wahana untuk anak-anak. Jadi ayah dan bunda yang piknik mengajak anak-anak jangan lupa ya mampir di Taman Kurcaci ini. Anak-anak pasti suka. Ini sepertinya panggung untuk anak-anak bermain. Ada perosotan atau peluncuran di bagian kiri dan kanan panggung. Sepertinya ini sumur dengan atap dari genteng. Ada timbanya juga ternyata, masih ada airnya sih, tapi udah nggak difungsikan lagi, cuma sebatas hiasan aja. Anak-anak bisa leyeh-leyeh santai di sini, ada bantal dan meja-meja kecil. Kawan-kawan yang hobinya mancing, cocok nih. Di Taman Wisata Wanagria Parung ada kolam pemancingan namanya Wanagria Fishing. Berikutnya kolam renang namanya Wanagria Waterpark. Tiket masuknya untuk weekday yaitu hari Selasa sampai dengan hari Jumat 25.000. Untuk weekend yaitu Sabtu, Minggu dan libur nasional Rp30.000. Setiap hari Senin kolam renang ditutup untuk umum. Yang menyolok pandangan saat kita baru memasuki area taman wisata ini yaitu keberadaan jembatan yang melintasi danau buatan ini. Namanya Jembatan Cinta. Lantainya berwarna coklat tua, pagarnya diberi warna putih. Pengelola wisata memasang papan informasi di salah satu ujung jembatan. Ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bunyinya begini kawan, mitos. Menurut kepercayaan di Eropa, apabila Anda melewati jembatan cinta berbentuk kurva ini, maka hubungan percintaan Anda menjadi harmonis, bla 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 bla, dan seterusnya. Beda di Eropa, beda di Indonesia. Percaya nggak percaya sih kawan, namanya juga mitos, bukan fakta empiris. Saya mengamati banyak area lesehan yang rimbun dan teduh tersaji di banyak titik. Pengunjung bisa menggunakan alas tikar sendiri atau bisa menyewa seharga Rp10.000 sampai selesai. Selain menjual makanan dan minuman ringan, beberapa kios juga menyediakan mainan anak-anak, topi, kerajinan tangan, kacamata, dan celana pendek dengan berbagai macam ukuran dan warna. Selama berjalan-jalan santai menikmati panorama dan keteduhan tempat wisata ini, saya menjumpai fasilitas toilet di beberapa titik. Lumayan banyak kawan. Bagi para pelancong yang mau menunaikan sholat zuhur maupun asar, ada musola yang lumayan besar. Lokasinya bersebelahan dengan area parkir. Ada tempat wudhu dengan 4 keran. Airnya bersih dan mengalir dengan lancar. Di dalam musola ada rak tempat menyimpan mukena dan sajadah. Lantai musola berkeramik putih dan bersih. Alhamdulillah. Kawan-kawan master, sampai di sini jumpa kita. Semoga informasi dalam tayangan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir tayangan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.